semua, welcome back to my channel. Namaku Fahimah dan di video ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan keliling toko buku di Yogyakarta. Let's go! Tokonya ada di gang, di samping kos Putri Elsha ini ya. Kita jalan kaki lurus aja sampai mentok ketemu tokonya. Dari luar kurang terlihat seperti toko buku. Kelihatannya kayak rumah yang homey aja gitu. Untuk masuk ke toko bukunya, harus lepas alas kaki ya. Setelah masuk ke dalam, di sebelah kanan udah disambut sama koleksi tote bag mereka dan segala perintilan lucu-lucu. You're coming home with me. Selain toko buku, di sisi kiri setelah masuk, kita akan menemukan rumah kata library, di mana buku-bukunya boleh kita baca di tempat. Untuk section buku English-nya ada di sebelah kanan rak yang nempel tembok. Selain itu, ada juga banyak merchandise lainnya. Ya ampun, dia punya ini. Ini dia koleksi kaos anak-anak senja. Hahaha. Nah, ini nih yang kece, Blind Date with a Book. Ada juga buku second bahasa Indonesia yang harganya miring. Yang ini section buku bahasa Inggris bekas dan rare. Next stop, Teoterapi. Kategori buku yang mereka jual, teologi, sastra, filsafat, sejarah, psikologi, sosial, politik, budaya, dan lainnya. Jadi, kalau yang cari novel, di sini nggak ada ya.
Selain toko buku, di sini juga ada perpustakaan dengan koleksi buku yang amat banyak dan boleh dibaca di tempat. Selain toko buku, di sini juga ada semacam warung kopi dan kopinya enak. Selanjutnya, kita berpetualang ke toko buku Nathan. Selain toko buku, di sini juga ada kafe, resto, guest house, dan museum. Lokasinya ada di Cagar Budaya dalam Nathan Royal Heritage. Toko buku Nathan menjual buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jangan lupa mampir ke restorannya, di mana kita bisa dine-in di pendoponya. Lanjut ke Art and Craft Store. Keramik yang dijual di sini merupakan hasil karya mahasiswa Institut Seni Indonesia atau ISI loh. Di sini juga ada activity melukis keramik. Kemarin pesan nasi goreng Jawa dan gado-gado super enak. Kemarin sempat mampir juga ke Periplus Tirto Dipuran, yang lokasinya literally ada di pinggir jalan, nggak perlu masuk ke mall. Selanjutnya bukan ke toko buku, tapi ke kafe buku. Di kafe ini disediakan buku untuk dibaca di tempat. Ada juga merchandise seperti kaos, tumbler, dan tote bag. Di lantai 2 juga masih banyak koleksi bukunya. Benar-benar seniat itu deh untuk menyediakan bukunya. Poin plusnya di sini juga ada musola untuk ibadah. Lanjut kita thrifting buku ke kebun buku di daerah Minggiran. Di area depan udah ketemu sama rak buku di mana diurutin berdasarkan nama penulis bukunya. Lanjut masuk ke dalam, ada juga gelas keramik yang dijual. Dan ketemu deh sama koleksi buku bekasnya.
menyenangkan adalah di sini harga bukunya sangat terjangkau loh. Hati-hati kalap ya, hehehehe. Lokasi thrifting buku selanjutnya di Malioboro. Masuk dari Gang Sosrowijayan Wetan, kita jalan masuk terus. Ketemu deh sama The Lucky Boomerang Bookshop. Begitu masuk, kita akan ketemu sama rak buku yang isinya buku-buku bahasa Denmark, Swedia, Spanyol, Itali, Jepang, juga ada buku obral bahasa Inggris. Masuk ke dalam, ketemu deh sama koleksi bukunya yang udah diurutin sesuai dengan nama penulisnya. Harganya udah tertulis di halaman depan masing-masing bukunya. Dan menariknya adalah ketika kita udah selesai baca, kita bisa jual lagi bukunya ke toko ini loh. Dan mereka akan beli dengan setengah harga dari harga beli kita. Keren kan? Selain buku, di sini juga jual souvenir dan segala macam perintilan lucu lainnya. Hai semua, waktunya kita unboxing. Unboxing. Jadi emang kemarin niatnya ke Jogja emang ada acara, terus habis gitu suami nyusul, terus akhirnya kita berdua wisata toko buku di Yogyakarta. Oke, jadi yang pertama kemarin aku ke toko buku Akik, itu ada di Kaliurang, dan apa saja yang aku beli di toko itu. Tada! Setiap kali ke toko buku tuh yang pertama kali aku cari adalah merchandise dari toko buku mereka. Jadi ini aku beli buku Akik yang warna hijau. Belakangnya juga ada buku Akik. Nah, selain itu aku juga beli bukunya Zadie Smith yang Grand Union Stories. Ini kumpulan cerita pendek dari Zadie Smith. Selain buku, aku juga beli beberapa perintilan, diantaranya adalah postcardnya Pablo Picasso. Ini yang rencananya mau aku tempel jadi hiasan di tembok. Terus, nah kalau ini barang-barang yang temanya Totoro atau Studio Ghibli. Yang pertama ini Kawanashi Totoro. Ini enamel pen, masing-masingnya harganya 50.000. Terus kemarin itu ada juga pembatas bukunya Studio Ghibli. Ini terpengaruh sama kakak kasir nih sebenarnya, karena kemarin sebenarnya mau beli satuan aja gitu 5.000, tapi dia bilang, "Kak, kalau satu pack itu isinya 30." 30 bila mana harga satuan maka harganya 150.000. Tapi ketika kakak kalau beli satu pack itu harganya cuma 80.000 gitu. Bisa aja, jadilah beli satu pack. Oke, jadi itu semua barang-barang yang aku beli di toko buku Akik. Terus selanjutnya aku thrifting buku ke kebun buku. Kebun buku ini unik ya, karena yang punya adalah namanya Bapak Hans, dan dia orang Belanda, dimana nenek beliau itu orang Jawa gitu. Dan beliau ini punya kebun buku ini harganya miring-miring, astaga. Dan ternyata dia langsung impor, langsung bawa gitu dari Belanda ke Jogja. Beliau sekali kirim itu bisa berkardus-kardus. Jadi apa saja buku-buku yang aku beli, di antaranya adalah kalau kalian lihat di videonya, aku beli ini, Charles Dickens, A Tale of Two Cities and Great Expectations. Karena ini collector's library, collector's edition gitu guys, dan harganya 55 ribuan. Astaga, bagaimana mungkin aku bisa menahan hasrat untuk tidak membeli gitu ya. Ini dia sprayed edges. Terus ini sebenarnya ada tulisannya. Ini hadiah dari Pak Edward ke Bu Evelyn. Dear Evelyn, another lovely summer sighting. Ya itulah tulisannya Pak Edward, nggak jelas. 50 ribuan, 55.000. Terus ini ada Another Zadie Smith. Kali ini The Autograph Man. Harganya 50.000. Sebenarnya nggak tahu ini tentang apa. Cuman karena penulisnya Zadie Smith, auto beli.
gitu. Terus yang ini Roald Dahl. Kebetulan aku koleksi bukunya Roald Dahl dan belum punya ini Kiss Kiss. Sebenarnya kurang tahu juga ini tentang apa. Sebenarnya kalau misalnya Roald Dahl, kita teringat Roald Dahl, pasti dia tuh penulis buku anak-anak ya, kayak Charlie and the Chocolate Factory, terus Matilda. Makanya ini kayaknya dia lebih ke adult book or begitulah. Dan ini harganya 40.000 saja. Nah, ini yang pertama kali aku ambil waktu ke kebun buku, yaitu The Handmaid's Tale by Margaret Atwood. Kaget banget bisa nemu ini karena sebenarnya dari dulu udah penasaran sama buku ini, The Handmaid's Tale. Kayak semua orang bilang kalau ini bagus, kalau ini adalah sebuah klasik yang harus kalian baca dan lain sebagainya. Terus now a major TV series. Ini baru tahu juga sebenarnya kalau dia ternyata udah jadi TV series. The Handmaid's Tale harganya 55.000 aja. Nah, ini yang paling membagongkan karena tiba-tiba nemu Ellie Smith Spring. Sebenarnya kalau untuk yang Spring ini dia buku ketiga ya dari seriesnya, dan aku nggak tahu juga sebenarnya bisa nggak ya kalau baca buku ini sebagai stand alone. Tapi berhubung ada gitu, ya udahlah beli gitu. Harganya 55.000. Dan buku terakhir yang aku beli, ini juga kaget banget bisa nemu di sini. Itu Elena Ferrante, The Story of the Lost Child. Ini edisi Eropa. Sebenarnya aku juga penasaran sama Elena Ferrante. Pengen beli yang My Brilliant Friend, cuman belum kebeli. Terus waktu di kebun buku kaget banget nemu, walaupun judul buku lain, The Story of the Lost Child. Dan harganya itu berapa ya? 55.000 aja. Astaga. Dan aku senangnya kalau di kebun buku itu kurasi bukunya bagus dan gak cuma buku yang lawas-lawas aja yang ada, tapi kayak buku-buku kayak gini yang tergolong masih baru ya, masih nowadays book lah ya. Itu kita temukan di sini. Jadi kaget juga gitu, dan harganya terjangkau. Nah, kalau yang di The Lucky Boomerang Bookshop yang di Malioboro itu aku beli satu buku, yaitu Bel Canto by Anne Patchett. Sebenarnya kemarin udah beli buku yang sama di kebun buku waktu unboxing, itu yang ini. Cuman kan beda cover ya. Begitulah jadinya. Terus kalau yang ini harganya 90.000, ya gak sih? Ya 90.000. Dan kalau misalnya aku udah selesai baca dan mau dijual lagi di Lucky Boomerang, bisa banget, dan dia akan beli seharga separuh harga, which means 45.000. Cakep. Jadi itu semua buku-buku yang aku beli waktu wisata toko buku di Yogyakarta. Sebenarnya keren banget sih Jogja, asli banyak banget toko buku indie maupun kafe buku. Mungkin karena namanya kota pelajar kali ya gitu. That's all for today's video guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kira-kira toko buku independent bookstore di Jogja apalagi yang harus dikunjungi selain yang udah aku kunjungi di video. That is all. I will see you guys on the next video. Bye bye.